rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarbi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga saking memuji lawan Allah taala. Nawana sama mengapai karena di bumi ini kita adalah orang-orang pilihan Allah. Pandai tu campukan hidayah ini mengalikkan. Saya yakin Pak mau campur daruang hidayah ini saudara-saudara tahe panggil masih lapisu. Tapi ternyata di setiap waktu Allah tidak memberikan hidayah kepada semua orang. Jadi kita ini ibu bapak adalah orang pilihan yang diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga dengan hidayah itu memudahkan kita untuk melangkah ke masjid kita ini, melaksanakan sholat isya dan sholat berjamaah tarawih sebentar. Dan dua para juru baris salat tak dimuliakan, asik santai, tidak kurang satu apapun. Mereka sehat, yang kurang adalah tidak diberikan hidayah, sehingga mereka masih asik di rumah menonton TV, melihat HP, macam buku SSB, apa sang SSB, sisa-sisa buka. Dan dua betul itu riwayat lain. Asik, mereka tidak dapat hidayah. Syukur kita Pak Ibu, kita dapat hidayah. Inilah modal kita. Salam dan salawat kita bertujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah bumi pai ibu apa judul ceramah yang akan saya sampaikan. Tapi mau aku bahas nasai kira-kira dalam disuruh ada selesai. Jadi saya akan mengambil ceramah sesuaikan di keadaan masih kita. Saya akan sesuaikan kondisi jamaah kita. Bahwa judul ceramah kita anak-anakku yang mencatat keutamaan sholat di masjid. Dari judul ini Pak, saya akan berangkat dari sebuah kisah nyata. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sa'ban. Sa'ban ini Pak, ibu orangnya taat beribadah. 5 kali waktu salat tidak pernah ditinggalkan berjamaah dengan Rasulullah. Suatu ketika Sa'ban tidak datang salat subuh. Ditulis Rasulullah, adakah yang mengetahui gerangan Sa'ban? Sahabat tidak ada yang mengetahui. Lalu salat subuh dilaksanakan. Sesudah salat subuh, Sa'ban juga belum muncul. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah yang melihat rumah Sa'ban? Lalu salah seorang sahabat mengatakan Rasulullah menuju rumah Sa'ban. Sesampainya di rumah Sa'ban, disambutlah istrinya sambil menangis. Lalu istrinya berkata, wahai Rasulullah, Sa'ban telah meninggal dunia menjelang salat subuh tadi. Ya Rasulullah, sebelum suamiku Sa'ban meninggal dunia, pada saat dia menghadapi sakratul maut, dia berteriak 3 teriakan. Mohon kiranya ya Rasulullah, engkau menjelaskan kepada saya, karena saya penasaran dengan suami saya. Mohon ya Rasulullah, engkau menjelaskan kepada saya perihal Sa'ban yang berteriak. Sa'ban pada saat sakratul maut berteriak 3 kali teriakan.
Teriakan yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru? Teriakan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah menjelaskan perihal teriakan Sa'ban pada saat dia sakratul maut. Teriakan yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Jarak rumah Sa'ban dengan masjid Pak 3 jam perjalanan. Bayangkan Pak, 3 jam perjalanan. Jadi muat jam 12 zuhur, Sa'ban sudah berangkat dari rumahnya jam 10 pagi tadi. Kalau subuh dilaksanakan jam 5 subuh, maka Sa'ban berangkat jam 3 dini hari, menembus gelapnya malam, melawan dinginnya malam. Pada saat sakratul maut, Allah memperlihatkan pahala itu. Lalu Sa'ban merasa menyesal. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Bapak dan Ibu, para Nurisa, dia tahu dan beri masih baik. Setiap langkah kaki kanan kita itu dibalas dengan pahala. Setiap langkah kaki kiri kita dibalas dengan penghapusan dosa. Jadi Sa'ban pada saat sakratul maut menyesal. Kenapa? Naikai pahalana milampol masih selamat maina patiwe Allah Ta'ala waktu sakratul maut. Sehingga Sa'ban bahwa, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Seandainya rumah saya masih lebih jauh, tentu langkah saya masih akan lebih banyak menuju masjid. Sehingga semakin banyak langkah akan semakin banyak pahala yang diterima. Semakin banyak langkah akan semakin banyak dosa yang terhapus. Itulah penyesalan Sa'ban pada saat sakratul maut. Teriakan yang kedua, aduh, kenapa bukan yang baru? Pernah suatu ketika Sa'ban menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Tiba-tiba ada seorang Yahudi menghadap. Wahai Sa'ban, berikanlah aku baju dengan adikin bayu mesa. Karena ya Sa'ban boleh masih takta baju dua sulpan seperti ini Pak, panjang. Nah lain mesa lainnya Sa'ban diberikan ke Yahudi pakaian bekas. Lalu yang dipakai Sa'ban pakaian baru. Pada saat sakratul maut Allah memperlihatkan pahala baju bekas itu. Sampai Sa'ban berteriak, aduh, kenapa bukan yang baru? Yang bekas saja diberikan balasan pahala, apalagi kalau yang baru. Menyesal Pak Sa'ban. Teriakan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Pernah suatu ketika Sa'ban akan melakukan sarapan pagi. Segelas susu, sepotong roti. Tiba-tiba ada seorang Yahudi meminta, wahai Sa'ban, sudahlah kiranya engkau memberikan aku susu dan rotimu itu. 3 hari sudah aku tidak sarapan. Apa nak buat Sa'ban Pak? Nawar dua susu, nawar dua roti. Setengah diberikan ke Yahudi. Pada saat sakratul maut Allah memperlihatkan pahala setengah roti dan setengah gelas susu. Lalu Sa'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semuanya? Segelas saja, setengah gelas saja diberikan balasan pahala, apalagi kalau semuanya diberikan. Jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini Pak, kita dapat mengambil 3 pelajaran. Pertama, Anjat bias sambayat Pak bagi laki-laki kecuali di masjid. Ya, beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu lebih utama sholat di rumah. Di rumah pun tidak sembarangan tempatnya, tidak di ruang tamu. Dia harus berada di ruangan tertutup atau di kamarnya. Kenapa? Karena perempuan itu adalah makhluk yang paling dimuliakan. Tapi sekarang Pak,
justru perempuan yang sendiri yang menjual bunuh dirinya di luar. Sementara Allah sangat memuliakan perempuan, sehingga sholat di rumah pun tidak sembarangan tempatnya. Dia harus berada di ruangan tertutup, di ruangan pribadinya, yaitu di kamarnya. Beda dengan kita laki-laki, seluruh sholat wajib 5 waktu laki-laki harus laksanakan di masjid. Ya, seluruh sholat wajib 5 kali 5 waktu di masjid, kecuali kalau ada uzur, halangan yang dibenarkan secara syar'i, dibenarkan secara agama. Mana itu? Misalnya minori temui, boleh. Mau alasan jangan wiki biasa pak, kita kata ini belum dikatakan alasan, masih bisa pak. Jabatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bisalnya alawena minta imam pak. Jadi tanya tu sangat bagus dia pengganti pak. Mau imam jatuh pengganti. Ya, Rasulullah menggantikan dirinya menjadi imam. Setelah selesai salat, Rasulullah keluar bersama beberapa sahabat. Mi'italau misalnya masih. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat mengumpulkan kayu bakar. Ditulis sahabat, Nabi apa ini? Kayu bakar ya Rasulullah. Nama Rasulullah, ia di kayu bakar anda nasa ditama diulang memai tawe, ia si karet masih, si karet tetap masih uyangkan anda pun tahu masih wasampai. Ya, sehingga ada pepatah kuno mengatakan pak, sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang dekat dengan kuburan, dan sejelek-jeleknya rumah adalah rumah yang dekat dengan masjid. Apa maknanya ini pepatah kuno pak? Hakikatnya bukan rumahnya pak ibu, hakikatnya adalah pemilik rumah. Kita bahas apa makna rumah yang bagus yang dekat dengan kuburan. Rumah yang dekat dengan kuburan bapak ibu, ketika dibuka pintu rumahnya, ketika dibuka pintu jendelanya, maka yang akan terlihat pertama adalah kuburan. Maka pada saat melihat kuburan, yang terlintas dalam pikirannya adalah lambat atau cepat pasti saya akan masuk ke dalam kubur itu. Sehingga orang yang dekat rumahnya dengan kuburan, maka dia akan fokus ibadah kepada Allah untuk mempersiapkan masuk ke dalam kubur. Itu maknanya rumah yang bagus yang dekat dengan kuburan. Lalu apa maknanya bapak ibu rumah yang jelek yang dekat dengan masjid? Sesungguhnya bukan rumahnya pak, hakikatnya adalah pemilik rumah itu. Bagaimana dikisahkan Rasulullah tadi pak? Nabi sewa dituru moya si karet masih mau anjat ke tay masih mau sampai terlihat. Mayapa apa sesungguhnya rumah yang dekat dengan masjid dia mau dia namanya mana makolal akpala, ia namanya mana makolal sampai yang berjamaah. Lalu mengapa yang bisa lepas bilangkan dalam mewasili jamaah tarbiyah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Mintulik sahabat, ya Rasulullah, manakah rumah yang kayak kuburan itu? Rasulullah menjawab, satu, rumah yang tidak ada salat sunnah di dalamnya. Dua, rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Tiga, rumah yang tidak ada zikir di dalamnya. Oleh karena itu pak, tadi saya sampaikan, seluruh salat wajib dilaksanakan di masjid, dan seluruh salat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah kita. Mau qabliyah, mau ba'diyah pak, bisa dilaksanakan di rumah. Caranya bagaimana? Muat dari kami kau sampai ini sarjana masa bayang qabliyah kai boyang.
Bisa. Boleh sampai ini hari ini, dapat sampai suka gak dia. Boleh pada waktu sampai suka gak dia. Agar kenapa? Agar rumah kita itu dihiasi dengan sholat sunnah. Seluruh sholat sunnah Pak, kecuali tahiyatul masjid. Pandai atau malam tahiyatul masjid digoyang, makanya masih ini. Ya, seluruh sholat sunnah. Ingat Bapak Ibu, dia itu dipasang satu weta bahwa kambe dapat kita boleh pasang basuh. Lo ngapain? Gue ngasih di suruh itu. Jendela. Akan ada tamu yang datang. Tamu itu tamu spesial dan dia datang setiap hari setelah salat subuh. Siapa? Dia adalah malaikat rahmat yang membagi rezeki setiap hari. Yang tadi subuh salat subuh di masjid kita. Baik itu malaikat Pak, penjaga malam dan penjaga siang berkumpul di masjid itu salat subuh. Penjaga sama pagi masuk, penjaga dari pagi sampai malam akan berangkat kembali melapor kepada Allah. Maka malaikat rahmat yang bertugas membagikan rezeki itu akan mengenali rumah hamba-hamba Allah yang beriman. Apa ya berboyang tapain mengeluarkan itu cahaya tembus dari di langit 7. Ini doa yang dipasang rumah hamba-hamba Allah yang di dalamnya ada salat-salat sunnah, rumah hamba-hamba Allah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, rumah hamba-hamba Allah yang di dalamnya ada zikir. Maka rumah hamba Allah yang ada bacaan Al-Quran, zikir dan sholat sunnah akan memancarkan cahaya menembus langit 7. Inilah yang memudahkan malaikat rahmat membagi rezeki kepada hamba-hamba Allah yang beriman dengan pancaran cahaya yang keluar dari rumahnya. Jadi mana ada cahaya disumpah diwata tiap jam atau itu rezekimu, tapi lihat para bila-bila dia naik. Nama ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda itu dipelihara bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Yang mau Anda menyembah kepada Ta'ala, kita wasajarana rezeki. Jika yang mandi kepada kebawetai, mau malu kita masuk indota, malu kita masuk mata. Anda itu biar naik kali cetol. Anda yang naik beli pusat, lama-lama inventory yang naik luar malu panah, tanda rapat kurang wekan. Betul Ibu? Sama dengan kita dengan Allah Ibu. Inna sajalah musibatan Allah Ta'ala rezeki Anda tuh sambayang. Logikanya gimana? Oleh karena itu Pak, muat masuk-masuk saya di kehidupan sehari-hari Pak, paris saya sampaikan. Paris salib sampaikan. Apa nama ngapain? Bicolai sampaianmu, muat baca sampaianmu, insya Allah Allah yang akan memperbaiki kehidupan duniamu. Apa itu kehidupan dunia? Terutama rezeki yang kita. Banyak di masyarakat kita Pak yang sekarang terlilit utang piutang, pinjam kiri kanan, mengalah berkoperasi. Koperasi ini, kalau selesaikan malam ini, ada apa itu Pak? Paris sesambayat Pak. Orang yang bangun di waktu pagi, lalu dia tidak mengenal hak Allah pada dirinya, maka Allah akan menyempitkan kehidupannya. Si mata anak apa susah buat Anda yang beres sama yang mampu, dia sama yang mampu Anda kok yang hasilnya. Gua mengapai lupai Allah Ta'ala, lupai Tuhan. Banyak terjadi masyarakat Bunda Indra sisa-sisa oleh pastikan koperasi. Gua mengapai sangin dengan koperasi Magindra untuk menghidupi dirinya setiap hari. Maka orang yang demikian pasti ada bermasalah pada ibadahnya. Yang kedua yang dapat kita ambil dari peristiwa sabar, bahwa kita tidak melipai muat oleh tahu diadakan sakratul maut
andai ku lapas nyawa mua andai mi patiroi ingat ka Allah Ta'ala di surga atau neraka. Andai lapas 7 menit sebelum napas kita berakhir, Allah akan memutarkan video kaleidoskop kehidupan kita. Mulai kita dilahirkan, mulai kita beranjak anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, kakek-kakek. Nah, putar video pada saat kita menghadapi sakaratul maut 7 menit sebelum napas berhenti. Dan pada saat itu, ya, andai lapas nyawata mau andai nyata surga atau neraka. Barangkali bapak dan ibu ruang maita saudara tak mati bicara. Ruang tonton maita saudara tak mati di rumah permaisan. Saya tidak mengatakan bapak ibu, orang yang tersenyum pada saat dia mati, dia telah melihat tempatnya di surga. Dan saya tidak mengatakan orang yang merupakan basah pada saat dia mati melihat tempatnya di neraka. Tetapi logikanya Pak, Anda tuh dia tuh bicara buat maite susah. Anda tuh dia tuh susah buat maite rio. Jadi kesimpulannya, orang yang tersenyum pada saat dia wafat dipastikan melihat surga tempatnya. Dan orang yang merupakan maisar waktu mati dipastikan melihat neraka sebagai tempatnya. Jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Anda lebat dunia adian dan kita di sana pintu kematian. Sebelum saya lanjut Pak, masa ini Pak, masa ini mau aning. Ya, maksud saya tadi Pak Guru, Pak Imam. Karena kita dibatasi ceramah, sementara mau cahaya 2 hari 2 malam. Anda bosan tak? Kalau ibadah kita dibatasi, Masya Allah. Anda tuh dia kita dia Anda nabati. Sekarang pertanyaan Pak, apa bedanya tomate Anda tomate ini? Apa bedanya Pak? Ibu. Pirat painaisan buat manipi. Pirat painaisan buat madai. Jawabannya, iya Pak Tuan tak bisa ni mau bagi betul diwogi mati tu mau dibuat dalam. Bagi kepalakan dia. Begitu juga orang mati Pak. Dia tutup mati mau bilol diri, dia mimpikan dirinya. Dia melihat saudaranya yang datang melayang. Dia melihat saudaranya yang datang menangisnya. Dia melihat orang-orang mengkabaninya, memandikannya, mengantarkannya ke kubur. Dia melihat orang yang menguburkannya. Lalu kapan dia tahu kalau dirinya sudah mati? Pada saat Allah meniupkan roh kembali di dasarnya. Pada saat itu dia terbangun, maka dia menoleh ke kanan, melihat tanah, melihat ke kiri tanah, di belakang tanah, di atas tanah. Lalu dia berteriak, wahai istriku, wahai anak-anakku, wahai harta bendaku. Namun semuanya tidak ada yang mendengar. Mereka pergi meninggalkan dia sendiri di dalam kubur. Dan tidak lama kemudian masuklah Munkar dan Nakir. Jadi dia turut mati Pak, anda punya sangat nabi mati. Dia lihat dirinya seperti dalam mimpi. Seperti dalam mimpi Pak. Dia mau ada saya lalu mau mati, ditiupkan kembali roh ke dalam dasarnya. Jadi terakhir Pak, naubisan atau bisa Pak istana. Apa ia tulis bakal Arabi apa dua cukup Nabi Adam diotoi Muhammad. Pertanyaan apa? Inna Adam diwatang alaweta, inna toko Muhammad diwatang alaweta. Apa ada dua ini? Jonasa ini.
Indai maisan alawena, maka insya Allah nisai kuanna. Indai maisan kuanna, insya Allah surga jannatul na'im kepada. Jawabannya, Adam di batang tubuh kita Pak, adalah jasad kita ini. Apa nak disayangi Adam jasad kita? Asal kejadian Nabi Adam adalah tanah. Maka jasad kita ini adalah asalnya tanah seperti Nabi Adam. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Apa kembali dari Allah Ta'ala? Tidak semua kita ini akan kembali ke Allah. Adam jasad akan kembali ke tanah. Pertanyaannya, Inna Muhammad wa ta'ala weta. Muhammad wa ta'ala weta adalah roh kita Pak. Apa nak disangai roh kita Muhammad? Jawabannya adalah ia tuli Pak. Muhammad tahu. Muhammad andai naisan mimban roh tak lau di ummi. Ummi saya ibunya roh. Siapa ibunya roh? Dia adalah nur roh Muhammad. Jadi makni sungi roh di batang tubuh kita Pak, dia harus kembali ke ibunya. Kenapa? Karena ibunya lah yang akan mengantar ke. Pertanyaannya, dari mana nur roh Muhammad? Jawabannya adalah dari nur ilahi. Jadi muat anda bimbali lauli ibunya roh kita, anda yang mengantar roh bimbali lauli Allah Ta'ala. Jadi roh kita ini harus kembali ke umminya, harus kembali ke ibunya, yaitu nur roh Muhammad, dan dialah yang akan mengantar kepada nur ilahi Rabbi. Oleh karena itu Pak, agar roh kita ini kembali kepada ibunya, agar roh kita ini dikenali oleh Nabi Muhammad SAW, maka ayat telah diturunkan oleh Allah, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muhammad disalawat oleh Nabi. Muhammad disalawat oleh Nabi Pak. Insyaallah pada saat kita menghadapi sakratul maut, Nabiullah Muhammad SAW akan hadir menghadiri kita Pak. Sebenarnya dulu Pak. Itu hadir itu. Mengapa itu? Karena kita dikenali oleh Nabiullah Muhammad SAW dengan sholawat kita kepadanya. Terakhir kisahnya Pak, dia di sana kemauan Panjala. Sebenarnya Panjala apa? Karet ketulisasi. Dia kemauan ini mesatap petian Aisyah wiri sikit tangga salawat. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Dia dapat itu. Sau investasi mantuan. Tiba-tiba ada kapal yang datang merapat. Di atas kapal itu ada seorang kiai andang guru. Nairan ni ada kemaruan ni masalah. Mawa ni andang guru buat ada pana di salawat tak salah ini. Tanya salli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesudah ia nak kabur di andang guru berlayar kembali di andang guru. Dia kemauannya lalu pergi di batu andang guru. Apa yang dengan andang guru nak dilihat di tangga sasken? Dia bercaranya, Masya Allah. Ia dia kemauan pakai nanti tergosok kapal di tangga sasken main menjaya wanawai kemauan. Apa nama? Andang guru, apa yang dia? Sali apa sallu? Naik dari kejadian andang guru, apa nama andang guru? Sambaran apa buat? Sahabat salawatmu keajaiban ada pada dirimu. Engkau bisa lari di atas laut. Mainkan dia kebangun di atas laut Pak. Sahabat apa? Sahabat salawat Nabi selama main. Ia sampaikan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa Pak. Jadi itu salawat Pak
bisa salawat Pak, mana itu mapasalam atau maling di akhirat. Pembelaan syafaat Rasulullah di akhirat maling Pak, dan kemudian Nabi yang memberikan syafaat umatnya kecuali Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi mumpung ibu bismillah marwe nafas, mari kita memperbanyak salawat. Karena ia pada salawat Nabi pasalama ini. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, imam, jamaah masjid yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga ceramah kita pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi saya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.